Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di hari Kamis 18 Februari 2021. Hari ini kita akan belajar materi baru untuk matematika, yaitu tentang pengolahan dan penyajian data. Nah, sebenarnya materi ini sudah pernah Bu Novi singgung sedikit ketika membahas tentang materi persiapan ujian. Tetapi untuk lebih lengkapnya akan Bu Novi jelaskan dengan contoh. Nah, tolong perhatikan setiap langkah yang Bu Novi lakukan agar nanti ketika kalian mengerjakan soal yang sejenis, kalian bisa mengerjakan dengan benar. Contoh soalnya, nah di sini Bu Novi tayangkan salah satu contoh data acak. Disebut data acak karena memang datanya disajikan secara acak. Berbeda dengan jika data itu sudah ada di dalam sebuah tabel, maka itu namanya adalah data dalam tabel. Sekali lagi, salah satu yang Bu Novi tayangkan ini adalah salah satu contoh data acak. Nah, data tentang apa? Mari kita baca informasi di atasnya. Berikut data berat badan siswa kelas 6 SD Tarakanita. Dalam satuan kilogram ya, berarti data yang Bu Novi sajikan ini adalah data acak berkaitan dengan berat badan siswa. Ada 26, itu artinya 26 kilo, kemudian 27 kilogram, 24 kilogram, dan seterusnya sampai 22 kilogram yang paling akhir ini. Nah, kalau seperti ini, biasanya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Mulai dari menyajikan data ini dalam bentuk tabel, kemudian menyajikan dalam bentuk diagram. Diagramnya pun macam-macam. Ada diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis. Kemudian kalian diminta untuk menyajikan dalam bentuk tabel. Selain itu kalian diminta untuk menentukan modus, median, atau rata-rata. Bisa jadi juga diminta untuk menentukan data tertinggi, data terendah, selisih data tertinggi dan data terendah, dan sebagainya. Nah, yang perlu Bu Novi jelaskan adalah ketika kalian menemui data acak seperti ini, maka langsung kalian lakukan hal berikut. Pertama, urutkan data acak ini mulai dari data terkecil. Bu Novi ulang, kalau kalian menemui data acak seperti ini, apapun pertanyaannya, langsung saja kalian lihat atau kalian urutkan data dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, setelah itu kalian lihat diminta apa. Nah, kalau sekarang Bu Novi ingin bertahap. Yang pertama kita akan menyajikan data acak ini ke dalam bentuk tabel. Nah, langkahnya yang pertama adalah mengurutkan data dari yang paling kecil ke data terbesar. Setelah itu kita tentukan frekuensinya. Frekuensi itu adalah banyak data. Misalnya berat badan yang paling ringan dari data ini kita temukan adalah 22. Nah, 22 di sini ada 3. Nah, maka bisa dikatakan frekuensi dari berat badan 22 kg adalah 3 gitu. Nah, Bu Novi tuliskan secara singkat menjadi begini. Ini sekali lagi seharusnya kalau mau lengkap berat badan 22 kg sama dengan 3. Artinya ada 3 anak yang mempunyai berat badan 22 kg. Berikutnya, terkecil kedua yaitu 23. Ada 1. Yang lainnya sudah tidak ada, maka Bu Novi tuliskan seperti ini. Berikutnya setelah 23, 24. Ada 1, 2. Ada 2. 25 ada 1, 2. Ada 2 juga. Berikutnya 26 ada 1, 2, 3. Ada 3. Ya. Berikutnya 27. Ada 1,
28 ada 1, 2. Ada 2. Berikutnya paling akhir adalah 30. Ada 2. Nah, selesai. Nah, banyak datanya di sini harus sama dengan banyak data yang Bu Novi garis bawah ini jika dijumlah. Kita hitung saja. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah ini 4 juga berarti 8. 8 ini 4 juga berarti 12. 12 ditambah 4 juga 16. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini 8. Yang bawah juga 8. Maka 16 betul. Kalau sudah sama berarti ini betul kita menuliskannya. Nah, setelah kita menentukan frekuensi dari masing-masing data berat badan anak, kita masukkan ke dalam tabel. Ingat, ketika memasukkan ke dalam tabel, harus urut dari data paling kecil ke data paling besar. Sehingga yang pertama, dari yang paling kecil berat badan yang paling ringan adalah 22, frekuensinya 3, 23, frekuensinya 1, 24, frekuensinya 2, 25 frekuensinya 2, 26 frekuensinya 3, 27 frekuensinya 1, 28 frekuensinya 2, dan 30 frekuensinya 2. Nah, ini sudah selesai anak-anak. Sekali lagi, ketika kalian mau membuat tabel dari data acak, maka kalian harus mengurutkan dulu data acak tersebut sehingga kalian bisa menentukan nilai terendah dan tertinggi dari data tersebut. Nah, kalau kalian diminta untuk menentukan selisih nilai tertinggi, bukan frekuensi ya, yang ditanyakan adalah selisih data tertinggi dan data terendah. Data tertingginya itu 30, data terendahnya 22. Selisih berarti yang besar 30 dikurangi yang kecil 22, yaitu 8. Itu kalau ditanyakan selisih data. Kalau yang ditanyakan selisih frekuensi, misalnya selisih frekuensi berat badan siswa 22 kg dengan berat badan siswa 23 kg, maka 3 dan 1 selisihnya 2 seperti ini. Jadi kalau ini selisih data, kalau yang sebelah kanan ini adalah frekuensi, Bu. Sebelah kiri adalah data, sebelah kanan adalah frekuensi atau banyaknya data. Nah, yang berikutnya kita akan menentukan modus. Nah, pertama yang harus kita ingat adalah apa itu modus. Seperti yang sudah pernah Bu Novi sampaikan, modus adalah data yang sering muncul atau data yang frekuensinya paling banyak. Data yang frekuensinya paling banyak atau paling besar. Nah, modus ini ada modus tunggal, ada modus ganda. Ketika kalian menemukan modus tunggal, maka modusnya itu hanya ada satu jawaban data. Tapi jika kalian menemukan soal bermodus ganda, maka jawabannya adalah lebih dari satu data yang menjadi modus. Nah, kalau kita lihat frekuensi dalam tabel tadi, maka yang paling tinggi itu adalah frekuensinya 3. Sedangkan data yang memiliki frekuensi 3 itu ada 2, yaitu data berat badan 22 kg dan data berat badan 26 kg. Maka ini adalah modus. Sekali lagi, kalau modus itu bukan menunjuk frekuensinya, tapi menunjuk datanya. Tapi untuk menunjuk datanya ini, kita lihat dari frekuensi yang paling tinggi. Begitu. Semoga kalian paham. Nah, bisa jadi modusnya hanya 1. Kebetulan untuk soal ini modusnya ada 2. Berikutnya adalah rata-rata. Bu Novi juga sudah pernah membahas tentang rata-rata. Ketika kita diminta untuk menentukan rata-rata sebuah data, maka kita harus cari tahu dulu rata-rata itu bagaimana cara mencarinya. Setelah kita temukan, nah kita tentukan
banyaknya data itu berapa? Nah, ini frekuensinya ada 3122, 3122. Banyaknya data itu ada 16. Banyaknya data ada 16. Maka rata-rata itu bisa dicari dengan 22 kali 3, karena 22-nya ada 3. Kalau kamu mau menuliskan 22 ditambah 22 ditambah 22 sebanyak 3 kali juga tidak apa-apa. Ditambah 23 dikali 1, ditambah 24 kali 2, ditambah 25 kali 2, ditambah 26 kali 3, ditambah 27 kali 1, ditambah 28 kali 2, ditambah 30 kali 2 dibagi ini. Banyaknya frekuensinya, yaitu 16. Nah, tinggal kita hitung. 22 kali 3 itu hasilnya 66. 23 kali 1 hasilnya 23, 24 kali 2 hasilnya 48, 25 kali 2 hasilnya 50, 26 kali 3 hasilnya 78, 27 kali 1 hasilnya 27, 28 dikali 2 hasilnya 56, dan 30 kali 2 hasilnya 60. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita jumlahkan, maka ketemu totalnya 408 dibagi 16. 40 dibagi 16 hasilnya 3. Maaf, 2 ya anak-anak. Kalau 3 itu kan 48. 2, maka sisa 8. 88 dibagi 16 ketemunya adalah 5. 5 itu ketemunya 80, sisa 8 diberi koma. Tambah 0, 80 dibagi 16 hasilnya 5. Sehingga ketemu rata-ratanya adalah 25,5. Semoga kalian paham langkah kerjanya. Sekali lagi yang perlu kalian pahami adalah langkah kerja di sini. Jadi bukan angka-angkanya ini. Kalau angka-angka ini kalian hanya tinggal melatih ketelitian kalian. Nah, yang berikutnya ini Bu Novi minta maaf, belum Bu Novi ganti, harusnya median. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Jadi data yang paling tengah. Nah, untuk menentukan median, kita butuh frekuensi. Gampangnya, kita bagi frekuensi itu menjadi 2, kemudian kita tentukan nilai yang paling tengah atau data yang paling tengah. Nah, kalau Bu Novi, caranya yang paling gampang adalah misalnya ini sudah 3. Ini kan 3. Ini baru 2. Berarti ambil di sini 1, berarti tinggal 1. Biar sama-sama 3 ya. Terus ini ambil 1, berarti ini 1, sama-sama 4. Terus ini 1 lagi, berarti ini diambil 1, masih sisa 1. Terus di sini ambil 2 dulu lah ya. Diambil 2, berarti masih sisa 1. Ini ambil 1, berarti kurang 1 dari sini, karena yang bawah tadi 2. Jadi ini sisa 1, ini sisa 1. Maka, disinilah median itu, di tengah-tengah. Berarti mediannya itu berada di antara 25 dan 26. Jadi frekuensi bagian atas dengan frekuensi bagian bawah ketika kita memberi garis ini harus sama. Tadi ketika kita hitung, frekuensi yang kita coret itu ada 7, kemudian ini adalah frekuensi yang ke-8. Begitu pula dari bawah. Ini yang dicoret sampai 7, ini adalah frekuensi ke-8. Nah, frekuensi yang terakhir itulah yang menunjukkan, atau frekuensi yang paling tengah itu, yang menunjukkan mediannya. Tapi karena ini ada 2, berada di antara 2, maka kita cari rata-rata dari 2 nilai ini. Mediannya berarti 26 ditambah 25 dibagi 2. Mengapa kok dibagi 2? Karena kita mau mencari tengah-tengah antara 25 dan 26. 25 dan 26 itu dijumlahkan jadi 51, dibagi 2 hasilnya adalah 25,5. Maka medianya adalah 25,5. Nah, itu tadi mencari median. Lanjut berikutnya, kita akan mengubah data tadi, data yang sudah kita
kita tuliskan dalam bentuk tabel menjadi diagram batang. Yang pertama, kita akan mengubah atau menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Ketika kita mau membuat diagram batang, pertama yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi seperti membuat koordinat kartesius, ada sumbu yang tegak, ada yang sumbu mendatar. Kemudian diberi garis-garis atau titik-titik dengan jarak yang tetap, maksudnya jarak ini dengan jarak ini itu sama. Kemudian di sini kita anggap sebagai 0. Nah, bagian bawah ini nanti kita isi dengan data. Jadi kalau tadi datanya tentang berat badan, maka ini nanti isinya adalah tentang berat badan yang bagian bawah ini. Sedangkan yang tegak itu isinya adalah tentang frekuensi. Tadi yang kalau di dalam tabel ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, bagaimana pengisian angkanya? Kita tuliskan saja mulai dari yang paling kecil. Kalau biasanya kalau di koordinat kartesius sini 0, sini 1, 2, 3 dan seterusnya tidak. Begitu, kalau ini tidak. Jadi kalau di sini 0, maka langsung kita buat seperti ini. Mengapa kok ini langsung 22? Karena data paling kecil yang ada di dalam tabel kita tadi adalah sini 22. Maka langsung 22 saja, jangan mulai dari 1. Nanti terlalu panjang. Sedangkan untuk yang tegak mulai dari 1 karena memang ada data yang frekuensinya 1. Tinggal kita buat. Cara membuatnya seperti berikut. Nah, ini yang pertama adalah data 22. Data 22 itu frekuensinya 3, kita buat garis dulu. Kemudian kita buat persegi panjang atau batang berbentuk persegi panjang. Menjadi begini. Nah, ini boleh diblok atau boleh hanya garis begitu saja. Garis luarnya saja juga boleh. Berikutnya yang kedua adalah data 23 kg. 23 kg itu frekuensinya 1, kita buat garis dulu, putus-putus. Ini pakai tipis saja kalau pakai pensil. Kemudian kita buat persegi panjang, bangun persegi panjang yang menunjukkan batang dari 23. Begitu seterusnya sampai data 30 kg. Ini yang 24 tadi 2 frekuensinya, maka ini di 2. 25 sama dengan 24, 2. 26, 3. 27, 1. 28, 2. Dan 32. Nah, inilah yang berwarna biru ini yang disebut dengan diagram batang. Nah, berikutnya kita akan mencoba melihat kalau dibuat dalam diagram garis. Ini sama, sumbu tegak dan sumbu mendatar. Ini untuk data dan frekuensi juga sama, hanya bentuknya itu bukan berbentuk persegi panjang seperti tadi. Kita buat data 22, kita buat garis putus-putus, tipis saja kalau pakai pensil. Kemudian data 22 kg tadi frekuensinya 3. Maka ketemu di satu titik. Nah, satu titik ini Bu Novi beri titik yang lebih besar biar kelihatan. Begitu seterusnya dengan data 23, 24, 25, sampai 30. Data 23 tadi ada 1 frekuensinya, ketemu satu titik. Data 24, 2, ketemu satu titik juga. Data 25 ketemu satu titik juga. 26 tadi ada 3, 27 ada 1, 28 ada 2, dan 30 ada 2. Nah, setelah kita tahu titik-titik pertemuannya ini, kita hubungkan masing-masing titik ini, tapi harus urut mulai dari sebelah kiri. Jadi yang pertama dari data 23, dari data 22 ke 23, kemudian garis berikutnya dari data 23 ke 24, berikutnya dari data 24 ke 25, kemudian dari data 25 ke 26, dari data 26 ke 27, dari data 27 ke 28, dan terakhir dari data 28 ke 30. Nah, garis yang berwarna hitam inilah yang disebut dengan diagram garis. Nah, untuk yang warna merah, garis putus-putus warna merah dan titik warna biru itu boleh ikut disertakan, boleh tidak. Mengapa? Karena sebenarnya itu hanya digunakan untuk membantu kita ketika akan membuat garis. Nah, garis yang warna hitam inilah yang disebut dengan diagram garis. Yang berikutnya adalah diagram lingkaran. Sebenarnya ini Bu Novi sudah pernah membahas ketika kemarin membahas soal tryout ya anak-anak. Tapi Bu Novi ulang untuk data ini. Nah, untuk membuat diagram lingkaran itu ada 2 satuan. Yang pertama dalam satuan persen, yang kedua dalam satuan derajat.
Nanti akan Bu Novi bahas, beri contoh tentang satuan persen. Untuk satuan derajat caranya sama, hanya pengubahan frekuensinya ini bukan menggunakan persen tapi menggunakan derajat. Pertama kita tentukan dulu jumlah frekuensinya, ada 16, tadi kita sudah hitung. Kemudian kalau dalam satuan persen caranya adalah frekuensi, jadi frekuensi kita mau tentukan yang mana dulu. Kalau dari data 22 maka frekuensinya 3 bagi jumlah seluruhnya itu jumlah frekuensi ini 16 dikali 100%. Kalau kita mau cari mengubah data yang 26 kg maka pakainya 3 juga. Kalau kita mau mengubah data yang 28 kg dalam satuan persen, maka menggunakan 2 bagi atau per 16 kali 100%. Itu kalau mengubah data dalam satuan persen untuk dijadikan diagram lingkaran. Tapi kalau kita mau jadikan satuan derajat, maka 100% ini diganti dengan 360 derajat. Untuk bagian depannya ini sama. Jadi cara depannya ini sama, hanya belakangnya saja yang berbeda. Nah, kita bahas contohnya. Dalam satuan persen. Yang pertama, data berat badan 22 kg. Tadi frekuensinya 3, totalnya 16 kali 100%. Bu Novi sederhanakan 16 dan 100. Sama-sama habis dibagi 4. 16 dibagi 4 hasilnya 4. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Sehingga menjadi 3/4 kali 25%. 25%-nya ini dikalikan dengan 3 menjadi 75% per 4 atau dibagi 4. Kita bagi. 7 dibagi 4 hasilnya 1 sisa 3. 35 dibagi 4 hasilnya 8. Sisa 3 diberi koma, 30 dibagi 4 hasilnya 7 sisa 2 diberi 0, 10, 20 dibagi 4, 5. Sehingga hasilnya adalah 18,75%. Begitu seterusnya untuk data-data yang lain. Jadi yang berikutnya data 23 itu frekuensinya 1, jumlah frekuensinya 16. Ini 100, maka Bu Novi sederhanakan sama seperti tadi, 4, 25. Kemudian ini tinggal 1 kali 25, menjadi 25 per 4, hasilnya 6,25%. Begitu seterusnya sampai data berat 30 kg. Ini bisa, caranya sama, hanya yang pasti jangan sampai keliru ketika menuliskan di sini frekuensi milik data ini. Data mana yang akan kita hitung persenannya. Ini sama caranya, nanti bisa kalian lihat sendiri. Ini juga sama caranya. Ini belum terakhir, ini baru 28. Kemudian yang terakhir data 30 kilo. Bu Novi sederhanakan bagi 4. 2 kali 25, 50, hasilnya 12,5. Nah, setelah itu Bu Novi tuliskan jadi satu biar kelihatan semuanya. Nah, baru kita buat lingkaran. Setelah kita buat lingkaran, kita buat jari-jari. Jari-jari ini nanti yang akan kita gunakan sebagai patokan ketika kita menentukan persen-persenannya. Nah, kalau kita lihat dari persenannya, yang paling besar persenannya adalah 18,75. Ini juga 18,75. Ini yang paling besar. Ini paling besar. Nah, besar kedua adalah 12,5. Ini 12,5, 12,5, 12,5, 12,5. Besar terakhir atau yang paling kecil adalah 6,25. Maka ketika membuat di diagram lingkaran, yang harus paling besar adalah data berat badan 22 dan 26 kg. Kita buat ini besar. Kalau garis lurus begini, kemudian di sini ada tandanya begini, berarti kan 1/4 itu 25. Padahal ini hanya 18, maka tidak sampai lurus. Ini data 22, BB itu berat badan 22. Berikutnya 6 itu jauh di bawahnya 18. Begini. Nah,
Bagaimana menentukan besarnya ini? Kalau yang benar itu menggunakan busur derajat. Tetapi karena Bu Novi tidak bisa menayangkan secara langsung, maka kalian coba cari cara mengukur besar persen itu menggunakan, kalau dalam satuan derajat menggunakan busur derajat, kalau dalam satuan persen kalian kira-kira saja. Yang pasti urutan besarnya ini jangan sampai yang 6,25% itu di sini daerahnya lebih besar daripada yang 12,5. Begitu saja. Begitu seterusnya sampai ketemu semua di akhir. Nah, seperti ini diagram lingkaran. Nah, demikian tadi penjelasan dari Bu Novi. Sekarang tugas kalian adalah Bu Novi sajikan data acak tentang tinggi badan. Kemudian tugas kalian adalah tulis dulu tugas ini di dalam buku tulismu, dalam buku tulis matematika. Setelah kalian tulis soalnya, baru kalian kerjakan berdasarkan apa yang diminta di sini. Jadi, setelah menulis soal, kalian ubah data acak ini menjadi dalam bentuk tabel. Kemudian tentukan modus, rata-rata, dan median dari data ini. Yang terakhir adalah buat diagram batangnya. Bu Novi tidak meminta untuk membuat diagram batang, lingkaran, dan diagram garis. Cukup salah satu saja, yaitu diagram batang. Nah, tugas ini kalian kumpulkan kepada Bu Novi paling lambat hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021. Baik, demikian tugas dan penjelasan kalian untuk kalian hari ini anak-anak untuk materi matematika. Selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi anak-anak.